manusia. Artinya ini adalah kunci utama supaya kita bisa mencapai cita-citanya. Dan pembangunan sumber daya manusia mau tidak mau adalah pendidikan. Untuk bisa mencapai mimpi tersebut, pembangunan sumber daya manusia yang baik, Presiden juga mengingatkan bahwa pertama, kita memang harus kerja keras, kerja cepat, kerja produktif, yang orientasinya kepada hasil, bukan cuma pada prosesnya saja. Beliau menggunakan analogi WhatsApp di sini. Analogi WhatsApp ini, dia waktu itu mengemukakan bahwa di WhatsApp itu kalau kita kirim pesan, ada send, ada delivered. Nah, belum tentu yang kita send, pesan yang kita kirim, itu bisa sampai atau delivered. Nah, beliau kemudian menjelaskan lebih lanjut, analogi maksudnya, selama ini dalam pembangunan itu kebanyakan kecenderungan program terlaksana, anggarannya terserap, tapi tidak delivered. Bahkan kualitas yang kita inginkan tidak tercapai. Itu menjadi refleksi di tindak lanjut bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan nasional. Mas Menteri Nadiem Makarim menerjemahkan delivered ini dan menegaskan ini adalah murid belajar, hasil belajar. Saya yakin udah sangat sering mendengar. Saya ingin menekankan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang sering didengungkan kan dia hidup dalam slogan ya, sayangnya. Tuturi Handayani, Ingat Susum Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Tapi refleksi dari saya membaca tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara, sebenarnya esensi yang paling utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Beliau melihat bahwa perubahan itu adalah hal yang mutlak dan harus disikapi, baik dalam konteks kita hidup berbangsa, dalam konteks kebudayaan, maupun dalam konteks pendidikan. Perubahan itu adalah hal yang paling penting, yang harus kita maknai dalam bagaimana kita bertindak, bagaimana kita merencanakan sesuatu, dan sebagainya. Nah, dalam konteks filosofi Ki Hajar Dewantara, melihat perubahan itu ada satu konsep penting, yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini ada dua elemen. Pertama, kodrat alam,
Kedua, kodrat zaman. Kodrat alam, ya di mana sebuah masyarakat itu berada. Kalau yang namanya masyarakat yang hidup di daerah pegunungan, kodrat alamnya berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah pesisir. Kalau masyarakat yang hidup di negara yang 2 musim, itu berbeda dengan negara yang 4 musim. Ki Hajar itu mencontohkan katanya kalau orang Belanda melihat kita itu kok boros ya gitu ya. Sebenarnya orang Indonesia melihat orang Belanda itu kok pelit ya gitu ya. Ternyata alamnya mungkin mendorong mereka untuk terbiasa dengan sebuah perilaku. Kalau Indonesia karena alamnya sangat baik dan bersahabat, jadi kita apapun yang kita tanam itu tumbuh dengan baik sepanjang tahun. Sebenarnya kalau di negara 4 musim, mereka ada musim dingin. Jadi mau nggak mau mereka harus menabung, harus menyimpan makanan dan perlengkapan supaya bisa hidup dengan baik dan survive. Jadi ini namanya konteks kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman, alam yang sama, taruhlah itu misalnya Semarang atau di Palangkaraya gitu ya, di tahun mana gitu itu kan tidak sama. Tahun 2020 apa yang ada di Jakarta itu berbeda dengan di tahun 1990. 1990 Jakarta beda dengan Jakarta tahun 1950 dan sebagainya. Kodrat zaman ini akan membawa dinamika walaupun tempat itunya alamnya masih sama. Jadi itu tidak ada dinamika di situ. Nah, kita selalu menurut Ki Hajar berdialog dengan kodrat keadaan ini, dengan alam dan zaman. Dan dialog ini akan terjadi secara terus-menerus dan masyarakat harus terus berevolusi, bertransformasi untuk menyesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi ini salah satu esensi dari filosofi Bapak Pendidikan kita tentang bahwa perubahan itu adalah sebuah realitas yang harus kita sikapi dengan baik. Jadi ini menurut saya hal yang sangat real, sangat realistis yang kita hadapi sekarang. Dialog-dialog yang kita hadapi dengan perkembangan baik kodrat alam kita maupun kodrat zaman kita. Ini terus terjadi. Dan sekarang kalau yang paling keren kan istilahnya revolusi industri 4.0 ya. Ini yang menjadi kodrat zamannya. Dan mungkin juga COVID juga adalah sebuah kodrat zaman kita. Ini satu episode yang terjadinya ya terjadi terus ya. Jadi tapi tidak selalu terjadi gitu. Mudah-mudahan tidak cepat lagi terjadinya. Karena yang terakhir dalam konteks ini secara global itu kan tahun 1918 waktu Spanish flu. Di tahun itu. Sekarang kita menghadapi kondisi yang kurang lebih mirip dengan itu, tapi ini mendefinisikan generasi kita, generasi yang mengalami COVID-19. Apa dampak dari kodrat zaman yang kita hadapi sekarang ini akan membawa pemaknaan yang berbeda dengan generasi yang tidak pernah mengalami ini. Ini dinamika yang selalu terjadi pada siapapun dan pada masyarakat manapun. Oke, nah dalam bentuk menerjemahkan inovasi atau dorongan untuk melakukan inovasi-inovasi atau perubahan, Presiden mengamanatkan kepada semua menterinya untuk melakukan ini. Dan hal yang pertama yang didorong oleh Mas Menteri adalah ini kita gimana caranya untuk mengusung sebuah konsep yang bisa menerjemahkan itu. Dan Mas Menteri mengusung visi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini pertama tentunya dalam konteks inovasi, ya kita harus memiliki lingkungan yang merdeka. Nggak mungkin lingkungan yang banyak regulasi ya, yang mengikat. Lalu yang kedua, konteks merdeka ini ada komponen-komponen yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Yang pertama, fokus utamanya adalah murid. Itu esensi. Jadi apapun yang kita lakukan, outcome-nya adalah kepada bagaimana murid bisa terlayani dengan lebih baik, bagaimana mereka bisa belajar dengan lebih baik. Lalu yang kedua, ada unsur yang sifatnya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masyarakatnya. Jadi, atau ekosistemnya. Konsep seperti guru penggerak, atau nanti sekolah penggerak, atau yang pokoknya kita bergerak gitu ya. Artinya, kita dituntut tidak saja hanya baik untuk diri kita, baik untuk sekolah kita, tapi kita bagaimana bisa menjadi bagian dari
lingkungan kita untuk kita berdayakan, ekosistemnya kita gerakkan supaya kita bisa maju sama-sama. Filosofi yang kita garis bawahi di sini atau yang kita pegang sekali menjadi fondasinya adalah nilai luhur bangsa kita, yaitu gotong royong. Kita nggak bisa memperbaiki pendidikan ini sendirian atau cuman segelintir. Kita harus gerak sama-sama, kita harus barengan, kita harus memiliki tujuan yang sama dan kemudian itu yang kita jadikan arah gerakan kita untuk bisa memperbaiki pendidikan. Dengan kata lain, upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan bukan program pemerintah saja, dan itu harus menjadi sebuah gerakan kita bersama. Dan selanjutnya yang kita tuju dalam konteks bagaimana murid ini bisa belajar dengan baik, kita kembalikan dalam konteks apa yang paling esensial. Jadi penekanannya bukan konteks penekanan pada konten seperti dulu ujian nasional, tapi lebih kepada bagaimana hal-hal yang sifatnya 21st century yang fleksibel. Jadi yang paling penting adalah yang kemampuan bernalar kritis, yang perubahan dari UN kemudian menjadi kompetensi minimum, dan juga karakter. Ini hal yang fundamental yang menurut kita ini kita perlu sikapi, karena nanti ke depannya itu bahkan juga sekarang tidak ada lagi yang konten itu yang kekal. Konten itu akan terus bertambah, dan kemudian dan konten tersedia di mana-mana. Tapi yang namanya keterampilan untuk bisa bernalar kritis, apapun jenis pekerjaannya itu diperlukan. Dan kalau misalnya pekerjaannya udah digantikan oleh mesin dan dia harus pindah kerja, kemampuan bernalar kritis akan tetap membantu seseorang untuk bisa terus survive. Lalu poin yang berikutnya di sini, Merdeka Belajar sekolah sebagai unit inovasi utama. Di mana tempat terjadi inovasi yaitu di sekolah. Sekolah itu penting sekali untuk menjadi ekosistem yang berdaya. Lalu yang terakhir adalah bahwa pemerintah itu sifatnya perannya lebih sebagai pemberdaya, enabler, bukan fokusnya untuk controlling, gitu ya. Ini sebuah filosofi yang kita coba untuk perkuat supaya visi atau Merdeka Belajar ini bisa terlaksana. Nah, bagaimana kemudian bagi kami di Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan melihat ini semua? Jadi pertama, ini house-nya kita ya. Jadi tujuan Kemendikbud seperti tadi yang ditegaskan outcome-nya itu adalah kepada murid. Murid itu menjadi bukan saja sebenarnya di GTK, tapi di semua direktorat yang lain, jenderal yang lain, itu penting untuk melihat bahwa tujuan utamanya itu adalah bagaimana murid bisa terlayani dengan baik dan hasil belajarnya juga bisa semakin baik. Lalu strategi utama yang kita lihat bahwa untuk bisa murid ini bisa berhasil, tentunya mereka belajar di sekolah. Nah, sekolah inilah yang menjadi unit inovasi yang perlu kita kembangkan, perkuat, bahwa ini sebenarnya sama dengan spirit manajemen berbasis sekolah yang ada di undang-undang undang-undang Sisdiknas kita. Ini perlunya ada pemimpin. Sekolah ini kan pemimpin itu penting. Pemimpin kepala sekolahnya yang mengerti bagaimana murid belajar, yang bisa mengembangkan guru-gurunya supaya bisa lebih baik dalam mengajar. Jadi bukan cuma fungsi administratif atau fungsi manajerial, tapi fungsi yang lebih sifatnya coaching, mentoring guru-guru yang lain. Nah, guru-guru yang ada di sekolah yang kita bayangkan yang seharusnya terjadi itu adalah guru-guru yang tentunya bisa membantu murid belajar. Dan murid ini kan kita tahu beragam macamnya, jadi mereka guru-guru harus bisa melayani murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan juga tingkat perkembangan murid-murid tersebut. Dan di sini di sekolah yang kita bayangkan itu juga komunitasnya juga aktif. Jadi bukan saja dari pemimpin sekolahnya, guru-gurunya, tapi dia ada komunitas di sana, apakah tokoh masyarakat, apakah orang tua, apakah penggiat pendidikan, organisasi profesi, itu masuk ke dalam ekosistem ini bersama. Dan yang tentunya yang paling penting dalam sekolah penggerak adalah murid-murid yang belajar dengan aktif, dinamis, dan bergairah gitu ya, melihat belajar itu sesuatu yang
tidak saja menyenangkan, tapi hal yang membuat mereka bersemangat. Nah, yang kita coba gagas di Direktorat Jenderal Guru dan Kependidikan itu ada banyak lagi program-program yang lain yang tidak saya highlight di sini, tapi ini program yang kunci yang nanti akan kita lakukan. Pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan. Di sini peran pemimpin itu penting sekali, dan ini selama ini belum banyak yang kita fokus di sini. Seringkali kita dengar guru ikut pelatihan dan terinspirasi, mendapat banyak bekal, balik ke sekolah, lalu kemudian mencoba menerapkan, lalu kepala sekolahnya tidak senang gitu atau tidak suka karena kelasnya jadi ribut, jadi banyak ini dan itunya, bikin repot. Sementara dia inginnya yang udahlah, yang biasa-biasa aja gitu, duduk tenang dan tidak usah bikin gaduh. Menurut kami bahwa pemimpin ini adalah kunci, terutama karena kita melihat nanti sekolah sebagai unit inovasi, pemimpin itu kunci. Dan dalam ekosistem budaya di Indonesia, kita mau tidak mau tetap melihat bahwa fungsi pemimpin itu pengaruhnya sangat besar untuk ekosistem yang ada di dalam, ya. Jadi kalau pemimpinnya adalah seorang yang bisa untuk memahami tentang bagaimana belajar berorit dan bisa menjadi main lain untuk menjadi guru-guru yang ini PPG Prajabatan ini berbagai lokakarya dan juga dialog dan studi literatur yang kita lakukan, ini investasi yang jauh lebih baik. Jadi guru-guru, calon-calon guru ini kalau dilatihnya benar, kalau di pendidikannya ini betul-betul baik, ini akan jauh lebih berdampak kepada ekosistem daripada kalau guru-guru yang kualitasnya kurang baik, lalu kemudian masuk dalam ekosistem, lalu diadakan pelatihan dan lain-lain, itu lebih susah untuk mereka berubah. Jadi kunci untuk salah satu bagaimana kita bisa membuat ekosistem pendidikan kita lebih banyak guru-guru yang sesuai dengan harapan, yang berorientasi pada murid tadi, itu sebenarnya kuncinya ada di PPG Prajabatan. Jadi ini hal yang menurut kami kita lihat sejauh ini kita masih perlu melakukan banyak perbaikan di sini. Terus yang ketiga, tapi tetap pada yang bersamaan, kita ingin ekosistem belajarnya guru itu betul-betul bergairah, dan kita ingin di setiap provinsi terbentuk ekosistem pendidikan guru yang sifatnya itu inklusif. Jadi bukan jadi antara sekolah, lalu kemudian ada di sana pegiat pendidikan, komunitas, akademisi, organisasi profesi, pemerintah itu bekerja barengan supaya bisa memenuhi atau melayani kebutuhan belajar guru yang relevan. Nah, relevan ini saya garis bawahi karena sama dengan murid belajar, menurut kami guru juga belajarnya perlu ada diferensiasi. Diferensiasi kebutuhan guru, belajar guru kan berbeda-beda, tidak semua sama. Tantangan yang dihadapi masing-masing guru di kelasnya, di sekolahnya tentunya berbeda-beda. Ini mensyaratkan bagaimana kita membentuk sebuah ekosistem belajar guru yang lebih berdaya. Jadi seperti yang juga banyak dikembangkan di IGI, ini perlu untuk menjadi bagian yang yang hadir di setiap provinsi. Jadi nggak semua kalau mau pelatihan guru harus ke Jawa gitu ya, atau ke Jakarta gitu rame-rame. Malah sekarang dengan adanya yang tadi kita sudah bahas secara informal, dengan adanya teknologi sekarang ini bisa sangat memudahkan dan membuat sebenarnya ekosistem ini bisa lebih masif lagi gitu ya untuk itu. Jadi ini perlu kita kembangkan ekosistem belajarnya guru. Lalu yang keempat adalah bahwa komunitas pendidikan yang berdaya, yang kemudian bergotong royong untuk bagaimana bahu-membahu kita saling isi-mengisi, melengkapi, kita bisa melakukan melayani murid dengan baik.
Jadi ini sebuah strategi yang menurut kami kita nggak bisa sendirian. Kita nggak boleh, nggak akan bisa sendirian. Jadi filosofi gotong royong dengan memberdayakan komunitas pendidikan ini adalah salah satu kunci untuk bagaimana kita bisa membuat ekosistem sekolah-sekolah yang baik sehingga murid bisa jadi belajarnya lebih baik. Dan yang paling mungkin di antara ini yang sakit kepala yang paling banyak ini adalah di regulasi. Regulasi ini banyak yang sekarang dari tim di Kemendikbud sudah banyak melakukan revisi-revisi atau diskusi-diskusi bagaimana untuk merevisi regulasi-regulasi yang sudah tidak sesuai. Selain itu juga tata kelola di sini misalnya jenjang karir guru, masalah guru honorer, perencanaan guru, kesejahteraan guru, peningkatan kualitas ini ada di sini semua. Dan yang terlebih penting adalah kita juga sadar dengan konteks desentralisasi sekarang, koordinasi dengan pemerintah daerah itu adalah hal yang sangat penting. Pusat bikin kebijakan, tapi bagaimanapun yang namanya sekolah, yang namanya guru itu dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi ini menjadi hal yang misalnya tadi tentang kepemimpinan pendidikan. Kita ingin pemimpin pendidikan yang berkarakternya lebih berorientasi kepada pembelajaran, mengerti, dan kemudian bisa menjadi mentor guru-guru yang lain. Nah, kalau yang nanti diangkat sama dinasnya, kepala sekolahnya yang ikut misalnya politik ya atau pilkada gitu, ya itu akan jadinya tidak akan jalan yang kita inginkan. Jadi koordinasi ini menurut kami sangat penting supaya apa yang kita rencanakan itu bisa terlaksana di lapangan. Dan yang terakhir yang di bawah hal-hal yang terkait tentunya kebijakan-kebijakan secara umum, penggunaan teknologi, assessment yang udah diluncurkan di Merdeka Belajar 1, dan juga kurikulum yang bisa membuat iklim yang lebih baik sehingga guru bisa mengajar bukan untuk compliance tapi lebih untuk bagaimana membantu murid sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan belajarnya. Oke, ini slide saya yang terakhir, nanti kita bisa langsung diskusi. Ini kembali ke pertanyaan saya yang pertama tadi, Bapak Ibu. Jadi, siapa yang jawabnya A, yang kertas sudah ada pola tapi samar-samar, atau B, kertas kosong yang nanti kita isi diisi oleh lingkungannya gitu ya. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara, itu dia lebih melihat yang A, kertas yang sudah ada pola tapi samar-samar, bukan yang B. B ini teori tabula rasa ya. Jadi kalau Ki Hajar ini dia teorinya kalau di tulisan saja itu nama convergency theory. Intinya adalah anak itu lahir, setiap orang lahir itu sudah ada sebenarnya polanya atau kodratnya yang menjadi dasarnya si anak itu. Jadi melihat dalam konteks pendidikan, Ki Hajar ini menggunakan perspektif ekologis. Jadi ada nature, ada nurture. Jadi pengaruh dua-dua ini penting. Jadi dua-dua ini nggak bisa diabaikan. Nah, ini yang saya quote dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu hanya bisa menuntun. Namun faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangat besar. Pendidik itu ibarat petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tak dapat memelihara tanaman padi itu tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Dengan kata lain begini,
kita itu atau anak-anak yang hadir di kelas kita itu sudah ada kodrat alamnya, sudah ada kodrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang ibaratnya padi, ini bibitnya padi, ini bibitnya kopi, ini bibitnya rambutan gitu ya. Nah, sebagai guru tuh kayak petani, oke, kita nggak bisa, apalagi kita di pendidikan kan nggak mungkin guru pesan, saya mau pesan murid yang kayak gini ya gitu. Bisa sih kayak, oh hasil ujiannya begini gitu ya, hasil ujiannya bla 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 gitu. Tapi tetap tidak akan pernah bisa ada yang sama. Anak kembar itu juga nggak ada yang sama. Nah, artinya kalau bibitnya ini bibit padi, ya tumbuhlah dia sebagai padi. Kalau bibitnya jagung, ya tumbuhlah sebagai jagung yang baik. Kalau bibitnya kopi, tumbuhlah sebagai kopi yang baik. Jangan kopi diharapkan menjadi padi. Itu nggak adil. Atau cara memelihara kopi itu dilakukan dengan ilmu cara memelihara padi. Itu juga nggak nyambung. Ini artinya luar biasa sebenarnya kompleksitas kalau kita percaya pada pendidikan yang berpihak pada murid, berpusat pada anak, itu kita yakin bahwa itu adalah hal yang terbaik. Artinya kita sebagai pendidik, sebagai petani, yang bibitnya kita nggak pernah bisa pesan seperti apa, dan kita harus terus berdinamika dengan itu. Oh ini apa ya? Oh ini seperti ini, kayaknya bibitnya yang ini. Ya udah, bagaimana kita bisa membantu tumbuh kembang anak itu bisa terjadi sesuai dengan kodratnya. Yang mungkin yang sering terjadi kita dengan melakukan standarisasi tanpa melihat esensi bahwa yang kita hadapi adalah manusia, bukan mesin gitu ya. Kita melakukan standarisasi gitu. Jadi semuanya kita samakan harus menjadi padi gitu. Padahal mereka bibitnya bukan padi gitu. Sehingga ketika tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan padi, ya itu mendapat perlakuan yang atau ini kan yang kurang baik gitu ya. Padahal bibitnya itu bibit kopi, tumbuhkanlah dia sebagai sebuah kopi yang kemudian bisa menjadi kopi yang terbaik. Ini merupakan tantangan-tantangan. Jadi kalau kita melihat atau teori kita, asumsi kita adalah yang A, itu kira-kira seperti itu. Ini polanya seperti apa kertasnya? Jadi kalau bahasanya Ki Hajar, kalau dia ada hal yang kodrat dari anaknya itu hal yang baik, tebalkanlah garis yang tadi yang samar-samar itu. Tapi kalau ada yang kurang baik, jangan disentuh, atau kalau bisa dibikin lebih samar-samar lagi, sehingga kemudian dia bisa terus berkembang dengan menjadi manusia yang lebih baik. Tapi yang namanya mengganti kodrat itu mustahil. Jadi ini perspektif dari Ki Hajar Dewantara melihat bagaimana kalau kita melihat kita mau fokus kepada murid, ya murid itu sangat beragam, dan fungsi kita di guru itu sebagai petani yang sifatnya menuntun, bukan mengganti kodratnya si anak. Yang terakhir saya tutup dengan ini. Saya waktu pertama kali membaca ini itu cukup kaget, karena Bapak Pendidikan kita sudah lama sekali sebenarnya menekankan pada student-centered learning. Jadi yang teacher-centered learning, kalau kadang-kadang di pelatihan, kalau kita dulu teacher-centered, sekarang student-centered ya gitu. Sebenarnya kalau kita memahami filosofi dari Bapak Pendidikan kita yang kita anggap jadi Bapak Pendidikan, itu student-centered learning sekali gitu. Dan beliau menggunakan kata-kata yang sangat kiasan analoginya itu sampai menggunakan dengan berhamba pada sang anak. Itu menekankan begitu besarnya orientasi kepada anak ini harus terjadi dalam sistem pendidikan kita. Ini sebuah parafrasa yang dilakukan oleh Rektor UGM pada waktu Dr. Honoris Causanya Ki Hajar. Azas yang Taman Siswa yang tahun 22 sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pendidikan kita bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Ini bagaimana kita betul-betul full atau fokus kepada bagaimana menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodratnya itu. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak, spirit Ki Hajar Dewantara bisa mewarnai kita semoga ke depan dalam kebijakan-kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebelum saya lanjutkan kepada beberapa teman yang sudah banyak mengacungkan tangan, juga beberapa teman yang sudah mengetik di chat untuk bertanya kepada Bapak, saya persilakan dulu kepada Bapak Ramli, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, untuk menyampaikan bahasannya. Silakan Pak Muhammad Ramli. Halo Pak Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Herudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Dirjen PTK, terima kasih banyak atas waktunya untuk Ikatan Guru Indonesia. Saya tidak ingin panjang menjelaskan karena teman-teman IGI juga sudah tahu konsep-konsep apa yang kita punya dan sebagainya, seperti apa menjalankannya. Saya lebih tertarik untuk membahas apa yang dibahas Pak Iwan tadi, Pak Dirjen tadi. Cita-cita Pak Dirjen ini luar biasa dan sangat sejalan dengan apa yang kami di Ikatan Guru Indonesia jalankan. Saja bentasi yang tengah diskusikan misalnya balai guru penggerak misalnya, saya tidak tahu bocorannya dari mana tapi sudah sampai di teman-teman dibahas ini pada akhirnya nanti itu seperti apa posisi misalnya LPMP, BPG, LPMP, PM4TK, kemudian PAUD di masing-masing daerah, dan Kemdikbud ini sangat gemuk ya, sangat gemuk, luar biasa banyak unit-unit kerjanya. Di setiap provinsi juga sangat banyak, bahkan di zaman Pak Muhajir terakhir itu PAUD-nya ditambah lagi di mana-mana ya, di semua provinsi ditambahkan. Nah, meskipun belum ada kantornya, jadi tugasnya yang baru itu adalah membuat kantor dulu gitu. Nah, itu banyaknya semua ini kemudian terjun benturan yang habis untuk membiayai makannya sendiri Kemdikbud ya. Artinya bensinnya Kemdikbud itu habis di internal sendiri dan anggaran itu ke sana. Nah, kita melihat ya, bahkan kalau ditanya atau Bentor ditanya mau ke BPG juga mereka masih ingat itu BPG. Kemudian diubah menjadi LPMP dan kemudian di zaman Pak Anies dibuat berbeda dengan PM4TK. PM4TK tanggung jawabnya melatih guru dan kemudian banyak inefisiensi di sana. Misalnya adanya guru-guru WI yang dipaksa melatih sesuatu yang tidak ada kompetensinya. Misalnya WI pariwisata diminta melatih guru SD yang mereka juga tidak ngerti mau dilatih seperti apa. Ini masalah serius internal Kemdikbud. Kami belum melihat seperti apa arah Pak Dirjen nanti mengarahkan masalah-masalah internal sendiri di Kemdikbud itu. Yang kedua, ancaman-ancaman serius dari luar. Misalnya guru kita yang akan pensiun itu puluhan ribu setiap tahun dan sampai 2024 itu jumlahnya tidak ketulungan. Bahkan mungkin guru PNS ya tinggal 1 juta dikit itu, sisanya dari 1 juta. Ini sampai sekarang P3K belum ada kejelasan meskipun mereka sudah dinyatakan lulus. Kemudian guru honorer kita tidak jelas statusnya seperti apa. Kemudian pemerintah daerah masih enggan membuat aturan-aturan mereka untuk bisa menjamin pendapatan yang cukup untuk guru honorer. Kemudian seperti Pak Dirjen tadi sampaikan bahwa pengangkatan kepala sekolah yang memang menjadi haknya kepala daerah ini jauh sangat melenceng. Saya baru dapat WA tadi 90 ada satu kabupaten yang 90% kepala sekolahnya itu malah tidak memenuhi syarat untuk jadi kepala sekolah. Tapi karena mereka punya andil dalam proses perjuangan mencapai sesuatu, akhirnya mereka ini mendapat porsi yang lebih daripada yang memenuhi syarat sebenarnya, baik dari sisi formalitas maupun dari sisi kualitas kompeten.
sih. Ini berbagai masalah ya di internal sendiri yang mungkin butuh diselesaikan Kemdikbud. Di sisi lain ketika misalnya Balai Guru Penggerak ini didorong kemarin, itu akan ada juga benturan-benturan regulasi tentunya. Misalnya seperti apa posisi-posisi itu, karena kami masih dengar-dengar karena belum ada kepastian seperti apa. Misalnya akan diadakan di semua provinsi. Ini masih isu yang kami dengar. Seperti apa sebenarnya mungkin Pak Dirjen bisa jelaskan ke kita jika memang sudah ada arah kemana itu. Atau mungkin balai ini akan hanya ada di Jakarta atau seperti apa. Kemudian bagaimana posisi LPMP yang Masya Allah Pak Dirjen, itu kita betul-betul sedih itu melihat asrama-asrama mereka luar biasa fasilitasnya, tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Sementara P4TK di masa Pak Muhajir kemarin itu disuguhi dengan begitu banyak program, tetapi mereka tidak mampu menjalankannya karena memang mereka tupoksinya tidak di sana. Kemudian ada hal yang baik di masa lalu, misalnya seperti pendidikan vokasi ya. Jadi pendidikan vokasi ini ada SMK-SMK kita di masa lalu yang mendapat pembinaan khusus dari P4TK kejuruan ya. Itu sekarang menjadi kabur. Dan ya ini SMK kita Masya Allah Pak Dirjen, kacau balaunya luar biasa. Guru-guru produktif kita sangat minim, dan ini juga hampir tidak ada solusi melahirkan guru-guru produktif yang baik. Kami berharap bahwa Pak Dirjen bisa betul-betul mengupayakan cara-cara untuk menemukan formulasi ketersediaan guru-guru produktif di SMK. Karena kalau kemudian jumlah pengangguran terbesar berasal dari alumni SMK, itu sangat wajar. Karena maaf teman-teman sastra, teman-teman banyak mengistilahkan SMK sastra. Judulnya itu misalnya teknik mesin, tapi lebih banyak belajar bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pun tidak nyambung dengan apa yang mereka pelajari selama ini. Jadi kami berharap itu SMK kita misalnya itu mata pelajaran normatif pun, mata pelajaran normatif kemudian mata pelajaran adaptif itu sesuai dengan SMK yang mereka jalani. Jadi bukan sekolah-sekolah yang matematikanya belajar apa, kebutuhan matematikanya apa gitu, nggak nyambung kadang-kadang. Nah, kita melihat bahwa Kemdikbud dengan Merdeka Belajar ini itu belum jelas ke arah sana, belum jelas mau diarahkan kemana untuk masalah-masalah kita yang memang sudah ada. Yang Pak Dirjen tadi bahas jadi pembicaraan kita selama ini, dan saya yakin juga Pak Dirjen selama ini aktif di dunia pendidikan dengan model-model seperti yang kita jalankan ini. Itu saya pikir banyak hal yang memang benturan-benturan luar biasa, dan kita berharap Mas Menteri, Pak Dirjen yang masih muda-muda ini itu betul-betul bisa berpikir bagaimana mendobrak semua persoalan-persoalan itu. Dan kami di Ikatan Guru Indonesia sebenarnya saking gregetannya dengan Kemdikbud, kadang-kadang kami bilang gini, sudahlah pelatihan guru kasih saja ke IG, tidak usah dikasih anggaran gitu. Itu sebenarnya bentuk frustasi kita melihat persoalan gitu. Karena selama ini pelatihan-pelatihan yang dibuat, seperti misalnya ketika saya sampaikan Pak Dirjen, ketika Pak Dirjen Pak Supriyono dilantik jadi Dirjen, saya minta waktu khusus ketemu di ruangan beliau. Kemudian beliau bercerita tentang bagaimana memanfaatkan MGMP di seluruh Indonesia untuk pelatihan. Kemudian kucurlah dana 1,6 triliun ya untuk 2 tahun. Dan saya sudah bilang sejak awal, Pak Dirjen ini gagal ini program. Kenapa? Karena kami paham betul seperti apa di bawah. Banyak MGMP yang bagus, tapi tidak sedikit yang kumpul-kumpul arisan gitu. Jadi hanya sekedar kumpul-kumpul habis itu bubar. Itu tidak sedikit jumlahnya. Dan memang hasilnya kelihatan. Begitu dikeluarkan hasilnya, ya saya sampaikan ke Pak Dirjen. Pak Dirjen ini hasil atau seperti apa? Pak Dirjen malu-malu aja menjawabnya, karena memang posisinya kita tidak ada perubahan dengan cara itu. Padahal anggaran yang digelontorkan sangat besar. Betul Pak Dirjen tadi sampaikan apa yang disampaikan Pak Presiden itu, bahwa program kita jalan, serapan anggaran kita jalan, tapi hasilnya tidak kelihatan sama sekali dari sisi kinerja. Sehingga kami sampai sekarang masih berpikir apa ya yang bisa dilakukan kementerian untuk kemudian bisa mendobrak itu. Kami melihat bahwa pembicaraan-pembicaraan di luar ya, seperti misalnya organisasi penggerak yang kemarin
diluncurkan itu, ini juga masih banyak tanda tanya di kawan-kawan penggerak pendidikan. Kami IGI sampai sekarang belum lolos Pak Dirjen ya. Lebih banyak persoalan administrasi yang membuat organisasi itu tidak lolos ya. Nah, administrasi ini sebenarnya boleh-boleh saja. Kami juga memahami itu bahwa administrasi itu penting. Tapi kalau menjadikan administrasi itu menjadi tolak ukur, kemudian menggagalkan sesuatu yang terlihat bahwa memang IGI ini kurang apa sih melakukan sesuatu untuk pendidikan Indonesia sejak lahirnya sampai sekarang. Pak Dirjen pasti sangat bisa membaca semuanya. Tapi lagi-lagi IGI tidak bisa lolos dalam proses itu. Jadi ini mungkin satu hal yang butuh kita renungkan bersama, dan kita butuh eksekusi secepatnya. Apalagi jabatan menteri kan tidak lama Pak Dirjen. 5 tahun, kalau masih menjabat ya syukur-syukur kalau bisa lebih panjang agar bisa membuat perubahan yang lebih banyak. Tapi dengan waktu yang pendek, misalnya anggaplah ya sekarang ya, 7 bulan berlalu sejak Oktober, teman-teman aktivis pendidikan kami sudah diskusi-diskusi, itu mau buat rapor untuk Kemdikbud gitu. Ya memang kita tidak membaca dari luar, kita hanya membaca dari luar. Kita tidak tahu apa yang terjadi secara internal di Kemdikbud. Tapi kalau dari luar, saya baru kemarin membuat survei ke teman-teman, mayoritas teman-teman merasa Kemdikbud tidak bikin apa-apa gitu Pak Dirjen. Jadi kita sampaikan aja secara terbuka, karena kita ingin perubahan yang baik, bukan sekedar bagaimana enak di telinga, enak di hati, bukan, tapi kita ingin perubahan yang baik. Saya kira itu untuk sementara, Pak Moderator. Kita berharap Pak Dirjen bisa memberikan kita solusi-solusi seperti apa yang baik. Yang pasti IGI sangat terbuka untuk sama-sama bergerak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke, baik Pak Ketum, terima kasih. Jadi sebelum saya lemparkan ke floor, apakah Pak Dirjen ingin menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Pak Ketum kami? Terima kasih Pak Dirjen, Pak Ketum, terima kasih buat tanggapan-tanggapannya. Ya memang pada saat itu tentunya saya mencoba untuk belajar dengan cepat memahami konteks yang ada, tentunya dinamika yang sudah terjadi. Memang kalau dibilang pada saat ini kami terus melakukan konsolidasi ya, yang memang yang belum, yang kita rasakan yang harus ada tapi belum begitu terjadi tentunya adalah bagaimana bisa lebih engagement, koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi ini merupakan misalnya ya dalam konteks ujian Merdeka Belajar 1, ujian sekolah itu dikembalikan ke sekolah, tapi ternyata di daerah masih ada yang tetap membuat versi ujian akhir sekolah yang lama, USBM, tapi versi yang daerahnya gitu ya, karena memang sebuah realitas yang kita hadapi, perubahan mindset itu kan butuh waktu, yang sering yang menjadi kemudian setengah joke gitu ya, yang kita ini kan kita dapatkan adalah ini katanya merdeka, mana nih petunjuk untuk merdekanya, mana juklak juknisnya, gimana kami melaksanakan Merdeka Belajar nggak ada juklak juknisnya gitu. Esensi dari merdeka adalah sebenarnya adalah agency atau ownership, dan itu memang pada saat yang sama kami juga pun menyadari bahwa dalam ekosistem kita tetap butuh ada mungkin semacam guidance yang dijadikan opsi bukan dijadikan mandat, sehingga bisa membantu misalnya yang masih gamang-gamang gitu ya, untuk nggak yakin nih, biasanya mungkin yang udah mau diajak berlari tapi kayaknya masih ragu-ragu gitu. Itu memang menjadi PR kita, dan salah satu yang tadi saya sebutkan di paparan saya tadi adalah ini kita kan nggak bisa sendirian gitu. Jadi artinya kita mengapresiasi komunitas-komunitas seperti IGI dan yang lainnya yang aktif untuk memberdayakan ekosistem supaya terus bisa berlari dengan lebih kencang. Jadi ngajak barengan gitu. Kita nggak bisa sendirian. Pemerintah kelihatannya besar tapi sebenarnya punya banyak keterbatasan. Dan tadi Pak Ramli memang benar ya, regulasi-regulasi itu
eh, menjadi sebuah tantangan yang harus kita cari solusinya, dan itu yang kita lakukan pada saat ini untuk bagaimana membuat ekosistem regulasi yang itu sebenarnya dari Kemendikbud sendiri, dan juga by the way yang saya juga makin sadar bahwa tidak bisa hanya Kemendikbud saja dalam konteks pemerintah. Kadang-kadang seperti misalnya ketika permasalahan guru honorer itu harus dialog intensif dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, PANRB gitu ya, yang punya dinamika sendiri, yang itu merupakan sebuah realitas dalam pemerintahan kita yang harus kita hadapi, dan itu menjadi sebuah tantangan yang perlu kita inikan sama-sama, mencari gimana nih formulanya yang jelas. Komunikasi antara Mas Menteri dengan menteri-menteri yang lain menurut saya cukup baik. Jadi hal ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai modal untuk mempercepat proses komunikasi politik antara kementerian untuk masalah-masalah strategis yang kita hadapi. Lalu terkait dengan konteks ini Balai Guru Penggerak ya, ini jadi isu yang saya juga bingung juga ini kenapa jadi isu gitu ya. Karena intinya yang namanya Balai Guru Penggerak yang kemudian diributkan itu kan sebenarnya pada saatnya kan tim ad hoc yang terdiri dari para pakar yang kemudian untuk membahas bagaimana opsi-opsi pengembangan ekosistem belajar guru yang tadi yang sifatnya itu tidak harus tunggu ke Jakarta gitu, Pak Ramli. Jadi sifatnya itu betul-betul hadir di daerah dan bisa berdaya gitu. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Mungkin penamaannya jadi balai itu menimbulkan ada yang menuding ini kayaknya struktur baru nih gimana, ini asal-asalan aja gitu ya. Sebenarnya bukan itu maksudnya tim ad hoc, dan tapi spiritnya memang mungkin mereka terinspirasi dari dulu kan kita ada BPG itu yang padahal bilang tukang beca pun saya sekarang masih namanya itu kan balai penataran guru. Jadi spiritnya kira-kira seperti itulah. Jadi sekarang kan kita sedih ya, LTMP itu kan fungsinya fungsi yang seharusnya lebih ditekankan pada kalau kita percaya kualitas itu fungsi ada guru, ya belajarnya guru kan diperkuat, bukannya malah diperlemah atau malah dihilangkan. Dan apalagi asal-asalan tadi yang seperti Pak Ramli bilang, P4TK dapat kebagian macam-macam, dan saya udah track juga Pak Ramli yang relevan yang dilakukan oleh P4TK itu mayoritas tidak relevan lah dengan ininya ya, skill ya gitu. Saya kan mereka sebenarnya orang-orang yang widya suara kita itu kan ya, dan malah itu yang saya ketawa itu adalah yang vokasi ya Pak Ramli, dan diminta untuk melatih guru SD tentang TKN. vokasi saya lupa apa, teknik atau apa gitu, tapi sangat tidak nyambung, dan itu dibiarkan gitu ya, itu terjadi gitu. Yang walaupun dia dilatih berapa minggu, menurut saya ya kita tahu itu tidak akan bisa membantu, mungkin lebih paham gurunya daripada si pelatihnya yang terjadi. Jadi hal seperti itu harus kita hindari, dan yang bagi saya itu sangat penting ya, kompetensi itu atau keahlian itu harus relevan dari terhadap apa yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan. Terkait buat P4TK Vokasi, Pak Ramli, P4TK Vokasi ini kita tidak akan dipindahkan ke Ditjen Vokasi. Jadi ini kita menjadi hal yang kita pikir memang ini cocoknya ya di vokasi yang bisa untuk mengembangkan, memahami bagaimana inovasi di vokasi dilakukan. Jadi sekarang udah ada Ditjen Vokasi, ya P4TK Vokasi itu nanti akan menjadi bagian dari Ditjen Vokasi. Jadi bukan di GTK. Ya GTK nanti kasihan gitu, kita malah nggak nyambung nanti dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. SMK sendiri memang ini mungkin di Dirjen Vokasi Pak Wikan yang lebih memahami arah ke depan seperti apa nanti buat SMK, tapi ini salah satu hal yang kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi prioritas. Ini juga langsung dari Pak Presiden, bahwa pendidikan vokasi kita harus bisa seperti tadi menjemput tantangan zamannya gitu, yang sudah banyak sekali ketinggalan. Apalagi itu kan sangat fundamental sekali ya Pak Ramli, yang tadi itu yang SMK Sastra tadi itu ya, itu udah
ya basic aja ilmunya masih pas-pasan aja, tapi masalah relevansi ini nggak beres itu kan lebih parah lagi sebenarnya. Apalagi kalau kita yang visinya adalah betul-betul menyebut zaman. Prinsipnya di vokasi itu kita gimana nih industri bisa diberi ruang untuk bisa menentukan arah pendidikan vokasi ini baiknya kemana. Karena bagaimanapun mereka yang memahami ini apa yang betul-betul dibutuhkan, sehingga apa yang dilakukan oleh SMK vokasi dan di Politeknik juga itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak cuma checklist udah terjadi pendidikan udah gitu, tapi anggaran duit udah banyak habis tapi hasilnya malah nggak ada. Gimana kita bisa jadi SDM unggul, gimana kita bisa jadi negara maju, itu kan makin jauh panggang dari apinya. Jadi semoga apa yang nanti dilakukan di Ditjen Vokasi ini dengan prinsip mendekatkan industri itu lebih memegang peranan penting untuk menentukan nanti bagaimana pendidikan vokasi itu baik dilakukan, termasuk nanti mereka bisa diberi ruang, difasilitasi untuk mengajar di SMK dan Politeknik. Ini akan membuat pendidikan vokasi kita bisa lebih bagus lagi. Demikian Pak Ramli, mungkin tanggapan dari saya dulu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Untuk saat ini bahwa yang bergabung di dalam room kita itu sebanyak 528 orang. Kemudian kita juga disiarkan secara langsung oleh selain Zikri juga oleh Maluku TV, kemudian IG Maluku TV, kemudian IG Bali dan kanal Sagu Safi yang kami perkirakan jumlah pemirsa hari ini itu mencapai lebih dari 2.000 orang, Pak. Banyaknya pertanyaan, banyaknya pertanyaan di grup. Saya pikir saya tidak bisa untuk membaca semua. Saya coba baca 2 pertanyaan dulu. Kemudian nanti kita persilakan dua yang mengangkat tangan yang ada di room. Bapak, saya izinkan saya membacakan pertanyaan. Ini ada dari Pak Hamsir Ardiansah. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Bapak Dirjen dan Bapak Ketum IG. Kita semua mengetahui bagaimana pandemi COVID-19 menciptakan disruptor besar pada abad ini. Dan bagaimana situasi ini melakukan transformasi teknologi dan bagaimana kita bisa pahami, kita dipaksa siap, ya, tetapi keterpaksaan itu sudah membuat kita siap. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana regulasi pemerintah dan menghadapi problematika ini? Terima kasih. Itu Bapak. Maaf Pak Kairudin, tadi sempat putus, saya nggak gitu jelas. Intinya begini Pak, ada kebijakan apa dari pemerintah, terutama dari Kemendikbud untuk menghadapi COVID-19 ini dalam proses penyelenggaraan pendidikan tetap berlangsung untuk terpaksa gitu Pak. Oke, ya yang pertama tentang konteks COVID pandemi ini adalah sebenarnya tidak ada yang memilih kita sekarang untuk belajar dari rumah ya, atau bekerja di rumah. Ini kondisi yang mau nggak mau harus kita hadapi, dan yang saya juga amati negara-negara lain, baik negara berkembang maupun negara maju, itu struggling gitu. Ini bukan mereka pun juga sesiap apapun, sehebat apapun teknologinya, Jepang yang katanya juga udah hebat itu, atau Amerika yang katanya udah luar biasa, itu banyak sekali juga mengalami kendala-kendala, termasuk yang saya juga kaget masalah misalnya tidak ada akses internet dan lain-lain. Jadi kepemilikan gadget juga sama, yang kita pikir itu cuma masalah negara berkembang, negara maju pun ternyata juga bermasalah, dan yang sudah terbiasa pun dengan menggunakan teknologi itu pun juga bermasalah. Karena COVID ini kan bukan saja masalah penggunaan tools atau posisi kita ada di mana gitu, tapi situasi sosial, ekonomi, politik itu mempengaruhi kita semua. Masalah ekonomi karena orang kehilangan pekerjaan, lalu kemudian bekerja dari rumah pun juga itu tidak mudah karena harus menyesuaikan ini dan itu, orang tuanya juga sambil bekerja, anak-anaknya, apalagi kalau yang masih kecil-kecil yang perlu didampingi, kadang-kadang, dan di rumah pun bukan terkondisikan untuk
menjadi sebuah lingkungan belajar yang siap seperti di sekolah, apalagi kemudian untuk misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu menjadi tantangan yang luar biasa. Jadi prinsip yang kita yang dari surat edaran Mendikbud tentunya adalah ini bagaimana memberikan opsi kepada guru dan kepala sekolah yang ada di semua daerah. Ini tentunya kami pun juga sadar, misalnya gini, waktu pertama kali kita tahu bahwa kita harus melakukan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah adalah yang paling cepat bisa adalah menggunakan teknologi. Pada saat kami meluncurkan tentang penggunaan teknologi tersebut, kami juga sadar ini tidak akan menjangkau semuanya. Tapi untuk the next step-nya kan kemudian perlu waktu yang kemudian jadi program di TVRI. Dan itu pun juga tidak semua memiliki listrik, tidak semua dapat menerima TVRI dengan baik dan lain-lain. Artinya pilihan-pilihan ini tentunya tidak akan bisa menjawab semua tantangan yang ada. Dan di sini kan memang peran kita untuk bagaimana saling bertukar ide, saling kemudian bisa konteks lokal, konteks yang ada di masing-masing daerah, itu memang yang bisa lebih memahami tentunya di daerah masing-masing. Ini kami secara konsisten berusaha untuk dengan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mencari solusi-solusi untuk hal tersebut yang tentunya lebih konteks-based gitu ya. Kemudian misalnya masalah guru yang menjadi terutama guru honorer yang penghasilannya kemudian menjadi terganggu. Kemudian diluncurkan kebijakan untuk relaksasi penggunaan bantuan operasional sekolah. Itu bisa tidak lagi 50%, tapi boleh terserah kepala sekolahnya supaya bisa menjamin terlaksananya program dan lain-lain. Jadi konteks COVID ini kalau menurut saya memang dinamikanya sangat cepat dan tidak bisa asumsi yang ada di minggu lalu itu bisa sama dengan asumsi sekarang. Sekarang misalnya kita dihadapkan pada seringkali sekarang mendapat pertanyaan, ini kapan nih sekolah mau buka, tahun ajaran mau diundur atau gimana gitu kan. Dan ini kan juga sebuah hal yang tentunya kita kalau tahun ajaran tetap kita tidak ada rencana untuk merubah tahun ajaran. Tapi apakah kemudian tetap online atau gimana dan lain-lain? Yang kami tahu pada saat ini diperkirakan itu sudah Juni sudah oke gitu ya. Tapi siapa yang bisa memprediksi COVID ini mau nggak udah oke apa enggak? Karena kemudian ya kalau kita lihat di Spanish flu misalnya ya, itu apa yang terjadi sekarang yang tadinya sudah dan mau membuka ternyata gelombang kedua misalnya. Ini merupakan sesuatu yang harus kita terus berdinamika untuk assess tentang bagaimana baiknya untuk tentang COVID ini, karena juga COVID ini kan juga tidak semua yang terkena dampak COVID. Saya juga dapat beberapa daerah kayak Jakarta pembatasan sosial besar gitu. Mereka nggak kena COVID, ngapain ikut-ikutan misalnya sekolahnya tutup dan lain-lain gitu kan sayang mereka sebenarnya bisa melaksanakan belajar dengan baik. Nah, ini itu kan nggak perlu sebenarnya. Betul Pak. Betul. Nah, menangkan kalau mereka kalau dilihat dari surat edaran itu kan ada opsi 2, opsi 3. Untung opsi 1 ya berarti opsi 2 udah mulai kasus dan opsi 3 udah ada kasusnya. Itu kan cara kita menyikapinya berbeda-beda. Jadi artinya ya memang ini kebutuhan untuk
uh, bagaimana dia kalau lebih berhati-hati apa enggak gitu. Jadi itu mungkin solusinya karena masing daerah tantangannya makanya catatan nanti untuk kita bagaimana, terutama untuk nanti tahun ajaran baru ini. Karena kalau nanti seandainya kembali seperti normal semuanya, mungkin ada daerah yang masih belum bisa seperti itu. Ini asesmennya harus per daerah gitu. Jadi memang situasi COVID ini sangat harus terus dipantau. Ini nggak mungkin kita menyiapkan sebuah regulasi yang kemudian bisa menyiapkan untuk semuanya gitu. Tapi Bapak Ibu tolong ini ya, tetap ini Pak Ketua kan sering ini juga ini rajin kasih informasi atau gimana, karena itu penting sekali gitu bagi kami informasi seperti itu. Saya sering menemukan guru honor justru yang ya dan semangatnya lebih Spartan gitu. Jadi kalau kita bicara passion, kadang-kadang guru honorer lebih kelihatan passionnya. Kalau konteks yang tadi dia mengajar ke situasi, jadi saya melihatnya situasi yang lebih sulit gitu Pak. Menurut saya memang kita akan mengarahkan ke sana ya Pak. Jadi bagaimana menciptakan sebuah mekanisme bahwa dalam visi profesional siapa anggota profesi yang paling tinggi kompetensinya itu yang ditugaskan untuk melakukan memenangani masalah tersulit di profesinya. Jadi ibarat kalau di kedokteran kalau ada komplikasi bedah jantung yang sulit, ya harusnya yang mengerjakan itu adalah dokter bedah jantung yang punya kompetensi paling oke gitu, bukan justru sebaliknya. Memang ini kita lagi memikirkan bagaimana ada bisa mekanisme seperti itu supaya guru-guru yang kompetensinya baik dalam proses di jenjang karirnya itu bisa kemudian tugaskan di sekolah-sekolah yang situasinya itu lebih sulit gitu, karena memang itu yang kita butuhkan. Nah, di sini memang ini salah satu esensi dari guru penggerak yang kita inginkan itu. Karena tujuan utama orientasi mereka itu kan kepada murid ya. Jadi dan ketika seorang tadi kalau saya analogikan dengan sebuah analogi kedokteran gitu. Dokter bedah yang memecahkan masalah tersulit itu justru di situ letak kebanggaannya sebagai seorang profesional. Disitulah sebenarnya dia merasa kalau dia bisa memecahkan masalah tersulit di profesinya, kebanggaan dia sebagai profesional itu justru itu yang paling utama, dan pengakuan dari teman-temannya justru itu yang paling relevan, bukan jabatannya. Jadi menurut saya memang pada saat ini cara pandang dalam konteks guru ini menurut saya sangat konteksnya terlalu ini ya, ini terlalu kaku, lebih kayak birokratis gitu ya, bukan lebih ke konteks yang lebih profesional. Jadi
kadang-kadang yang esensi tersebut kurang begitu mendapat penekanan. Dan pada saat yang bersamaan juga penghargaan justru bisa kita lebih berikan kepada guru-guru yang memecahkan atau bisa menanggulangi masalah-masalah tersulit di profesinya. Dalam konteks ini tentunya apakah itu tempat sekolah misalnya sekolah 3T atau mungkin juga sekolah-sekolah di daerah yang bukan non 3T pun juga banyak kok yang sebenarnya luar biasa tantangannya, dan menurut kami itu yang kita justru membutuhkan guru-guru kepala sekolah yang dengan kompetensi yang lebih baik, yang bisa kemudian membantu supaya sekolah-sekolah dan guru-guru di sana bisa berkembang dengan lebih baik. Jadi saya sepakat Pak, memang ini kembali lagi poin yang Pak Ramli bilang tadi, ini bagaimana ekosistem tata kelola regulasi ini perlu kita cari caranya supaya ini bisa mengarahkan ke sana dan memberi kemudian reward kepada guru-guru yang melakukan tugas-tugas profesi tersulit ini, dan kemudian apalagi kalau berhasil menanganinya dengan baik, itu akan efek ke sistem akan jauh lebih bagus. Memang seperti tadi pendekatan yang terlalu birokratis yang mungkin selama ini mungkin perlu kita ubah dengan yang lebih profesional yang mengedepankan inovasi-inovasi. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ini saya ingin buka kesempatan dulu kepada penanya yang sudah mengacungkan tangan sudah tadi. Bu, ini silakan dibuka untuk dua penanya yang di kita. Yang mana Pak Herdi? Ya, Bumi yang buka aja, yang diacak aja Bu. Kalau dibuka semua. Ini ada Pak Bimasri. Silakan Pak Bimasri. Halo. Halo Bapak. Bapak dan Ibu yang raise hand mohon sampai di depan mikrofonnya. Nah, ada suaranya saya ganti ke Dr. Wahyu Nugraha. Halo, selamat siang. Ya. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Dirjen, IPK Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak. Salam jumpa, selamat Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, yang terhormat juga dari Bapak Direktur SMK Pak, dan juga Ibu Moderator, terima kasih. Terus saya hanya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Dirjen. Yang pertama bahwa Jawa Timur, kami dari LPMP Jawa Timur Pak. Oh, oke, siap. Ya. Kita punya kurang lebih 1.200 lebih SMK di Jawa Timur. Masing-masing punya inovasi Pak. Terima kasih Bapak selalu membicarakan inovasi. Jadi yang kita punya 3-4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita tetap bisa mempertahankan inovasi yang sudah ada Pak di SMK, karena sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mempertahankan di sana. Ada beberapa sekolah yang sudah maju. Kemudian yang kedua berkaitan dengan inovasi juga. Kami berharap juga bagaimana kita mendorong supaya SMK itu bisa menciptakan inovasi-inovasi baru Pak. Kemudian yang ketiga, ada hal yang jauh lebih penting ketika inovasi itu sudah ada dan diciptakan, bagaimana kita bisa memelihara, bahkan memperkenalkan dan bisa menjual inovasi-inovasi tersebut di dunia luar. Dan yang terakhir, terima kasih tentang keberhasilan itu ditentukan oleh pemimpin, betul Bapak. Tetapi kita perlu bagaimana nanti Pak Dirjen tentang proses rekrutmennya, kemudian proses pelatihan pemimpin tersebut, KS misalnya, dan yang jauh dipentingkan adalah tentang pendampingannya Pak. Saya kira itu dulu Pak Dirjen. Selamat, mohon maaf kalau ada kekurangan. Pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Langsung aja Bapak. Ya, sebenarnya saya malah mau nanya sama Pak Wahyu, ini kalau udah ada inovasi, kenapa nggak bisa dipertahankan ya? Saya juga bingung. Kalau udah terjadi inovasi-inovasi di SMK tadi, apa yang kemudian menjadi kendala yang dari observasi Pak Wahyu gitu? Boleh katanya Pak dulu? Terima kasih Pak. Waduh, saya ditanya Pak Dirjen. Lucu ini kayaknya. Ini nggak loh Pak, ini genuine pertanyaan Pak. Memang ada beberapa hal Pak Dirjen. Yang pertama, betul jawaban Pak Dirjen, mengapa kita tidak bisa mempertahankan. Satu, tentang kepemimpinan Pak. Jadi kepemimpinan itu sering berganti Pak.
Jadi di satu sisi ketika itu sudah mulai maju, tiba-tiba kepala sekolahnya diganti Pak. Jadi memang sangat berpengaruh, betul Pak. Itu utama betul Bapak itu. Saya sangat setuju. Dan yang kedua, mengapa tidak bisa dipertahankan? Mungkin juga kekurangan dalam untuk memperkenalkan atau menjual inovasi tersebut, misalnya ke dunia industri atau ke yang lain, hingga semakin lama dia akan semakin turun dan dia ya mati Pak, artinya ya jalan di tempat, karena seperti itu. Ini dua itu dulu Bapak, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau ini udah tahu sebenarnya atau udah bisa dari pengamatan. Memang konteks tentunya tetap konteks ya Pak. Mungkin masing-masing SMK di satu tempat atau satu ekosistem berbeda dengan kondisi yang di tempat lain. Kalau memang jadi gini, memang yang salah satu kenapa kita memilih kepemimpinan pendidikan itu sangat penting di ekosistem kita ya memang itu Pak salah satunya, karena peran pemimpin itu sangat besar, signifikan buat apalagi dalam budaya kita, juga di budaya di sekolah kita. Jadi perubahan yang kita harapkan akan lebih cepat terjadi kalau pemimpinnya itu oke gitu ya, memahami bagaimana pembelajaran itu sebaiknya terjadi dan bisa menjadi mentor guru-guru yang lain. Nah, di sini ada dua hal ya Pak tadi yang saya sudah singgung tentang pertama. Perlunya yang ini tadi tata kelola koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah mekanisme, karena ini bukan ini ya. Jadi kembali lagi satu hal yang menurut saya perlu kita dudukkan dalam melihat pendidikan ini. Pendidikan ini untuk bangsa gitu. Ini bukan buat masalah politik atau masalah kepentingan pribadi atau golongan. Jadi mudah-mudahan spirit ini bisa muncul dalam koordinasi kita dengan pemerintah daerah sehingga mengamankan pentingnya kepemimpinan yang baik ini kemudian kita kelola kita maksimalkan dengan sebesarnya sesuai dengan best practice apa yang kita tahu ya itu sama jaga gitu. Jadi nggak apa namanya ini sebagai ego sektoral atau kepentingan dan undang-undang pusat dan daerah ini bagaimana saya dirasakan bahwa yang ada pada saat ini itu orientasinya belum seperti yang kita harapkan. Jadi terlalu banyak orientasi yang kemudian mengaburkan orientasi kepada pembelajaran murid tadi. Jadi ini hal yang penting yang kemudian kita ingin perbaiki. Dan yang tadi yang Pak Wahyu bilang itu on the point banget Pak. Itu benar banget bahwa cara pengembangan kepemimpinan itu kita udah dialog dan melakukan beberapa kajian yang efektif itu memang dengan coaching Pak, dengan on the job coaching dan mentoring gitu ya. Jadi bukan dengan workshop gitu ya, apalagi yang di hotel-hotel gitu dan paparan gitu, itu sangat tidak efektif. Jadi pelatihan kepemimpinan yang nanti akan kami kembangkan itu memang menekankan kepada coaching, mentoring yang sifatnya real yang ada dalam konteks yang ada di lapangan gitu. Karena memang apalagi dalam adult learning, belajarnya orang dewasa, efektivitas yang belajar secara kayak tatap muka di kelas itu tuh paling maksimal cuma 30% ya. 70% itu yang lebih kepada on the job learning. Jadi terjadi dengan konteks yang dibimbing oleh seorang mentor atau coach. Jadi termasuk dalam pemimpin sekolah itu yang nanti pendekatan yang akan kita coba lakukan. Jadi ada pergeseran di situ Pak Wahyu. Ya. Dan yang terakhir tadi Pak Wahyu juga sudah sebenarnya menjawab pertanyaan Pak Wahyu sendiri adalah
perlunya industri keterlibatan terhadap industri, dan ini untuk SMK ini menjadi hal yang prinsip Pak nanti, bahwa peran industri itu akan jadi sangat penting, sehingga baik dalam konteks proses perencanaan, proses, dan kemudian nanti pemeliharaan dan sebagainya itu bisa kemudian terjadi dengan baik. Nanti kalau khusus untuk SMK, menurut saya Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan Sakarinto akan lebih tahu detail seperti apa pendidikan vokasi ini nanti akan dikembangkan. Demikian Pak Wahyu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Salam juga untuk Pak Ketua IGI. Saya lama tidak ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak Herudin. Iya, saya serahkan waktu dulu untuk Pak Dirjen, karena kemarin kan waktu kami sampaikan kalau Pak Dirjen 12.45. Oh iya. Kita tidak ingin mengganggu aktivitas Pak Dirjen juga yang sudah meluangkan waktu bagi kita. Ini gimana Bapak, boleh satu pertanyaan lagi yang acungkan tangan? Ya, boleh. Silakan. Baik. Tapi sebelumnya Pak Dirjen ini banyaknya pertanyaan yang tertulis ini, bolehkah nanti kami koleksi kemudian kami kirimkan ke Bapak, karena pertanyaan-pertanyaan ini juga kami anggap penting sekali untuk ditindaklanjuti. Siap, silakan. Oh ya. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian presentasi Bapak, bolehkah kami juga memintanya? Boleh. Iya tentu boleh. Baik, sekarang Ibu Angelina. Silakan Ibu Angelina. Halo. Tidak bersuara. Sebentar. Ke Ibu Asriana. Halo. Halo Ibu. Halo Ibu. Ada gangguan. Ke Nurma. Halo Bu Nurma. Lagi kok nggak di suaranya ya? Ke Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Halo. Kalau tidak yang di panelis saja, mungkin Pak Herudin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu yang di panelis. Ya, Bapak Ibu yang pengurus yang ada di panelis, silakan hidupkan mikrofonnya untuk bertanya kepada Bapak Dirjen. Singkat padat ya. Ya, sepertinya Pak Basri yang sudah lepaskan mikrofon, silakan. Silakan Pak Basri. Halo Pak Basri. Pak Basri. Nggak ada suaranya Pak Ya, atau Bapak Ibu lain silakan yang ada di panelis membuka mikrofon dan bertanya langsung kepada Bapak. Umi itu Pak Yandri mau bertanya. Pak Yandri angkat tangan dulu kalau mau bertanya, karena kalau nggak respon saya nggak mencari namanya hampir 500 orang Pak. Mana namanya Pak Yandri? Iya, sementara teman-teman standby di mikrofon, saya bacakan satu pertanyaan dari chat, Bapak. Selamat siang Mas Dirjen, selamat atas tugas baru dan semoga sukses. Saya Nurdin dari SMK Negeri Taman Fajar, Kabupaten Aceh Timur. Bisakah ada perubahan pada pembiayaan sekolah? Kepala sekolah tidak mengelola dana BOS. Sekolah mengusulkan semua kebutuhan sekolah di bawah supervisi pengelola sekolahnya. Lalu pemerintah melalui Dinas Pendidikan mengirimkan semua kebutuhan yang diusulkan, jadi kepala sekolah bisa fokus pada manajemen di sekolah. Kepala sekolah selama ini sibuk pada pembuatan laporan BOS. Mohon tanggapannya Bapak. Oke, baik. Memang dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan, peran pemimpin sekolah itu penting dan peran guru itu penting. Pada saat yang sama, ketika kita ingin kepala sekolah lebih banyak berorientasi kepada pembelajaran murid dan kemudian menjadi mentor untuk guru-guru yang lain, tentunya masalah administrasi ini adalah hal yang menjadi kendala. Sebenarnya arah dari apa yang akan kita lakukan untuk kepala sekolah itu tidak itu bergeser dari apa yang sudah ada di sebelum-sebelumnya. Jadi yang kita inginkan kepala sekolah justru nanti akan lebih terbantu untuk
masalah untuk dengan hal-hal administratif ini menjadi beban. Nah, ini nanti kami sedang mengembangkan solusi teknologi untuk mengatasi ini. Tentunya ini perlu waktu, tapi arahnya itu ke sana. Jadi ini sebenarnya pelan-pelan dalam konteks misalnya, dan ini kami sangat ini sekali ya, karena yang ini bukan hal yang mudah. Dana itu bisa langsung langsung ke sekolah. Jadi untuk lebih memaksimalkan, pertama ya memang dana pendidikan digunakan untuk pendidikan. Yang kedua, yang paling tahu apa yang dibutuhkan tentunya kepala sekolah, bukan yang lain-lain. Pada saat yang sama, dalam konteks laporan ini kan macam-macamnya, ada format ke Kementerian Keuangan, ada format ke Kementerian Dalam Negeri, gitu ya. Itu kan ada formatnya masing-masing dan itu bisa memakan waktu. Nah, dengan teknologi nanti yang sedang kita kembangkan ini, mudah-mudahan bisa lebih cepat daripada yang direncanakan. Dalam konteks pelaporan itu tinggal semudah untuk mencet tombol. Jadi langsung generate dengan format yang ada dan kemudian bisa dikirim, di-send gitu ya. Semua kita kembangkan sistem nanti cashless gitu. Nah, tentunya ini perlu waktu dan perlu supaya bisa ada beberapa uji coba gitu ya, sehingga ini nanti implementasinya bisa terlaksana dengan baik. Jadi nggak usah lagi mikir-mikir gitu, ini seperti apa, karena dan itu bisa 100% akurat karena udah tercatat ada di sana, dan itu mengurangi penyimpangan dana yang lain-lain yang selama ini itu mungkin menjadi salah satu hal yang kita masalah yang kita hadapi. Jadi arahnya lebih ke sana ya Pak, supaya memang kita ingin memaksimalkan kembali lagi, memang sekolah ini jadi tempat unit inovasi dan kita berdayakan semaksimal mungkin. Dan nanti fungsi pengawas pun itu juga sama. Fungsi pengawas itu adalah untuk berorientasinya pembelajaran murid. Artinya pengawas itu bukan fungsi kayak mengawasi gitu ya, tapi lebih untuk menjadi mentor buat kepala-kepala sekolah yang lain yang ada dalam binaannya. Mentor itu dalam konteks yang diutamakan pembelajarannya. Jadi itu yang fokus yang ingin kita yang terjadi di dalam ekosistem pendidikan kita. Karena masalah kita, saya merasa kalau urusan admin kayaknya kita jagoan banget bikin perintilan yang sangat ini dan inilah ya, hebat-hebat lah. Tapi kita hasil belajar kita nggak naik-naik gitu. So jadi kalau kita fokus ke sini, ke pembelajaran ini, kita tidak bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita secara keseluruhan. Jadi pengawas pun nanti kita ingin dorong orientasinya bukan yang aneh-aneh gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana membantu sekolah dan guru untuk bisa mengajar dengan baik, gitu. Ya, tapi ini ada tahapan-tahapannya. Peran teknologi nanti akan lebih signifikan. Ya, termasuk ini Pak ya, adanya transformasi administrasi pendidikan terutama di bidang berkas-berkas untuk naik golongan dan jabatan itu juga sangat menyita waktu guru dalam mendidik siswa itu Pak. Apalagi nanti ada cerita seperti penelitian tindakan kelas yang memang kadang-kadang memang tidak berkualitas tapi hanya untuk karena cepat naik golongan itu juga mohon jadi perhatian juga Pak untuk transformasi administrasi pendidikan kita Pak. Siap. Terima kasih, dicatat Pak Khairuddin. Terima kasih. Baik, ini waktu kita 7 menit lagi Bapak dan Ibu. Satu pertanyaan lagi yang sudah mengacungkan di panelis itu. Pak Yandri tadi, Pak Yandri. Oh ya, boleh. Silakan Pak Yandri. Silakan Pak Yandri. Dari saya kedengaran ya Bu ya. Ya, singkat ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Dirjen. Saya Yandri Pak dari komunitas Maluku Belajar. Salah satu anak pelatihannya dari IGI yang fokus di guru-guru Maluku, guru-guru di Indonesia Timur. Pak, ini Pak, saya punya memungkinkan nggak Pak kalau ada dua ini Pak? Satu, memungkinkan nggak kalau misalnya guru-guru itu berada di bawah LPMP gitu, jadi tidak segala mulai dari pengembangan kompetensi sampai administrasi dan kesejahteraannya itu masuk di LPMP, jadi tidak terikat oleh dinas yang kadang masih maksudnya politiknya masih ada kayak gitu. Dan yang kedua Pak, saya kepikiran terkait
pengadaan guru apakah memungkinkan kalau misalnya LPTK kita yang ada di seluruh Indonesia ini, LPTK negeri itu menjadi semacam kayak ikatan dinas gitu loh. Tapi bukan ikatan dinas yang harus ditanggung oleh pemerintah, tidak, cuman maksud saya begini. Jadi misalnya seperti UNY Universitas Yogyakarta misalnya, itu dia sebagai LPTK yang memproduksi guru-guru misalnya matematika dan apa gitu. Jadi tidak semua mata pelajaran dia latih. Jadi kita akan ngerti kalau misalnya besok kemampuan kompetensi guru-guru kita di bidang matematika rendah, nah kita bisa perbaiki di UNY-nya misalnya, atau misalnya UPI menjadi tempat produksi guru-guru untuk IPA misalnya. Jadi ketika ada yang harus kita tingkatkan, ya kita tingkatnya di UPI-nya. Jadi mungkin di sana ada center of semacam pusat penelitian atau pengembangan entah praktik pembelajaran, atau mungkin ada keterampilan kemampuan berpikir yang mungkin bisa kita lebih fokus gitu Pak. Jadi semua dosen-dosen terbaik dari Indonesia yang mengajar IPA ya dikumpulin di sana, dan calon-calon guru yang mau mengajar, yang mau menjadi guru juga itu nanti ke sana semua. Yang mau jadi guru matematika ya ke UNY Jogja. Dosen-dosen terbaik yang mengajar matematika juga berkumpul di Jogja. Jadi kita lebih mudah untuk mengontrol hasilnya. Dan bagaimana dengan guru-guru misalnya sekolah swasta, ya kan masih ada juga misalnya Sampurna University yang ada fakultas pendidikannya, mungkin itu bisa. Jadi untuk guru SMA negeri itu minimal pemerintah sudah bisa menjamin kualitasnya, karena mereka juga sudah bisa menjamin kampusnya, pencetaknya, semacam itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yandri, Ibu Umi dan Pak Ketum. Terima kasih. Oke, langsung Bapak. Mas Dudi, ada satu yang saya mau tanya Pak Dirjen sedikit, boleh? Iya boleh Pak, boleh Pak Ketum. Pak Dirjen, apa rencana soal rekrutmen guru produktif di SMK? Rencananya seperti apa Pak? Karena kalau berharap sama LPTK yang ada sekarang agak sulit Pak, karena mereka tidak punya jurusan-jurusan itu. Misalnya sarjana pendidikan pertanian, sarjana pendidikan peternakan, sarjana pendidikan teknik mesin misalnya. Ini rencananya Pak Dirjen seperti apa Pak Dirjen? Oke, saya langsung jawab ya. Terima kasih Pak Ketum, Pak Yandri. Kalau yang Pak Yandri dulu, ya ini noted ya Pak. Ini jadi catatan juga bagi saya nanti. Memang arahnya kita buat bagaimana mengurangi atau kalau bisa meminimalisir dampak dari politik daerah terhadap pendidikan yang seperti tadi sudah saya sempat singgung juga. Itu bagian dari opsi-opsi apa yang ada supaya tata kelola ini dengan koordinasi dengan daerah ini bisa memaksimalkan kualitas, bukan dinamika politik yang tidak melihat pendidikan sebagai hal yang utama. Ini jadi PR kita, dan mudah-mudahan nanti ada formulasi yang bisa kita lakukan, tapi memang ini perlu kerjasama lintas kementerian sih Pak. Memang kita konteks desentralisasi ya mau nggak mau kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri ini jadi hal yang sangat penting. Jadi mudah-mudahan komunikasi dengan lintas kementerian bisa tetap terjalin dengan baik, dan semangatnya bisa tujuan sama-sama, bukan dalam konteks mempertahankan status quo, tapi kemudian bergerak supaya ada arah yang lebih baik buat pendidikan. Termasuk bagaimana pengelolaan guru, pengelolaan karir guru dan lain-lain. Lalu tentang spesialisasi LPTK, ini juga jadi yang kita bahas sekarang, bagaimana membuat. Jadi gini, prinsipnya kan inovasi ya Pak. Jadi inovasi itu kita coba ide-ide baru yang selama ini belum ada, dan kita lihat itu ada dalam best practice dari banyak negara. Dan juga refleksi kita di dalam ekosistem kita. Mana nih yang sebenarnya betul-betul bisa dijadikan model-model yang baik. Jadi mungkin tidak ada satu model. Jadi misalnya tadi Pak Yandri mengusulkan ada spesialisasi di LPTK, itu bisa menjadi sebuah opsi. Kenapa tidak? Tapi untuk
konteks Indonesia yang sangat beragam, menurut saya itu mungkin perlu berbagai macam alternatif, dan memang kayaknya akan kayak tadi Pak Yandri juga bilang itu jadi alternatif kan. Ada di UPI itu Center of Excellence-nya buat critical thinking, UNY matematik dan lain sebagainya. Mungkin untuk persiapan guru untuk daerah 3T mungkin akan berbeda dengan daerah yang non 3T. Ini masih dalam diskusi untuk bagaimana pendidikan guru kita tuh bisa lebih berinovasi supaya lebih baik lagi. Pertanyaan Pak Ketum tentang guru SMK produktif untuk rekrutmen ini saya asumsikan guru yang prajabatan ya Pak Ketum, Pak Ramli. Oke. Memang sebenarnya kalau dalam segi prinsip guru produktif di SMK itu nanti bagiannya pengembangannya di Ditjen Vokasi Pak. Jadi yang LPTK bisa lakukan, dan kami juga sadar diri gitu ya, di LPTK memang kapasitasnya memang ya belum ada ke sana gitu, kita nggak mau memaksakan. Jadi fondasi yang sifatnya general mungkin bisa dilakukan di LPTK, tapi nanti akan ada hal yang lebih spesifik, spesialisasi untuk produksi itu nanti ditangani oleh Ditjen Vokasi. Jadi SMK ini akan full vokasi Pak Dirjen ya? Betul. Termasuk gurunya ya? Ya, yang guru produktif terutama ya Pak Ramli. Kalau iya. bahasa Indonesia yang tadi itu, yang sastra tadi itu ya itu pengembangannya masih di GTK. Tapi yang produktif itu kan mereka lebih, dan memang harusnya begitu Pak Ramli. Kita nggak bisa menangani itu. Karena jauh lebih mudah dan strateginya lebih, industri kan udah nanti turunnya di sana, jadi udah satu pintu semua. Ya, setuju Pak Dirjen. Ya. Saya sudah dulu ya Pak, jadi ini udah. Baik Bapak, terima kasih sekali Pak edukasi ini. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Pak. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Dirjen. Sama-sama, saya sangat senang sekali, berterima kasih sudah diundang, sudah diajak dialog. Mudah-mudahan saya ini semangat, dan apa yang sudah dilakukan IGI, saya sangat apresiasi. Ini Pak Ramli selalu mengingatkan saya tentang banyak hal, jadi mohon terus saya mendapat informasi itu dari Pak Ramli, tapi semuanya karena yang kita perjuangkan kan buat semua ini buat bangsa ya, semua anak bangsa. Jadi ini cita-cita kita bersama, gerakan kita bersama. Ini yang ingin saya tekankan, ini harus gotong royong untuk memperbaiki pendidikannya, nggak bisa sendirian. Dan saya sangat terbuka untuk nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian, apa yang saya lihat, apalagi ini masih belum bisa kemana-mana gitu ya, di Jakarta gitu sangat terbatas. Pemahaman saya juga terbatas, jadi saya perlu belajar banyak dari Bapak Ibu semua. Jadi mohon nanti izinkan saya juga ikut belajar sama-sama. Jadi kita biar kawal sama-sama juga. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dirjen, Bapak Iwan Sahril. Terima kasih juga kepada Bapak Ketum IGI yang sudah sama-sama mengisi kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berhadir, bincang-bincang santai, jangan khawatir. Yang Bapak Ibu tulis di room chat akan kita sampaikan kepada Bapak Dirjen untuk disikapi, dan kita juga berharap ini bisa lolos sebagai organisasi penggerak. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu, saya pikir demikian kegiatan kita pada hari ini. Karena pada hari ini kita akan melanjut lagi, setelah ini kita akan ada webinar tentang jurnal penelitian pendidikan. Terima kasih atas waktunya semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen, Pak Ketum dan semuanya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Iwan Sahril, PhD Dirjen GTK. Terima kasih Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih Bapak Guru Hebat seluruh Indonesia yang bersedia hadir di kegiatan hari ini. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor, izin pamit dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Kita jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.